Ya, selamat buat kemenangan Anda, Pak Yatna. Wah, saya nggak boleh takabur, Pak. Besok kan saya harus keluar negeri, Pak Yatna. Ya, tapi nggak apa-apa deh. Saya ucapkan sekali lagi selamat ya. Dan sukses tahun-tahun ke depan lah. Ya. Saya nggak tahu harus berterima kasih seperti apa, Pak. Nggak usah berterima kasih. Pak Yatna tahu sendiri lah. Ya. Ya udah, oke. Tujuan saya itu mulia. Makanya saya berada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan saya berjanji, posyandu akan kita perbaiki, bapak-bapak. Musola akan kita perindah. Ternak-ternak, pupuk-pupuk semuanya akan tersedia buat bapak-bapak semuanya. Dan yang paling penting, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak akan membiarkan ada orang yang mengganggu desa ini. Ya, itu janji saya. Loh, Bapak kok belum mati? Kan belum kamu tembak. Bapak ini jagoan apa penjahat? Nah, bapakmu ini kawan kamu atau musuh kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami peserta latihan dasar Angkatan 8, Golongan 3, Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami studi kasus tentang film Rumah Perkara. Kami akan mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran nilai berakhlak yang ada pada film Rumah Perkara tersebut. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nurse Kairunisa, dan yang kedua ada Nurse Intan. Hai Kak. Dan saya sendiri dengan Nurse Esther. Saya akan membacakan sedikit sinopsis tentang film Rumah Perkara ini. Pak Yitno adalah calon lurah terpilih di desanya. Beliau dibantu oleh Pak Jaya yang seorang pengusaha dari PT Jaya Bersama. Maksud Pak Jaya membantu Pak Yatna menjadi lurah, yakni ingin mendirikan bangunan seperti real estate, ruko-ruko, kafe, sport center, masjid, dan lapangan golf di desa tersebut. Hal ini membuat Pak Yitno tidak dapat menolak karena memiliki hutang budi, hingga janji posyandu, memperindah musola, menyediakan ternak dan pupuk, serta menjaga masyarakatnya dari gangguan orang luar menjadi sirna. Banyak yang terusir dan tergusur ketika beliau menjabat. Di samping itu, ada seorang janda yang memiliki hubungan khusus dengan Pak Lurah. Ia tidak mau meninggalkan rumahnya dan mengancam akan membongkar rahasia Pak Lurah. Berikut hasil identifikasi dan analisis pelanggaran nilai berakhlak. Yang pertama berorientasi pelayanan. Pelanggaran yang terlihat dari Pak Yatna yaitu Pak Yatna tidak melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya sesuai dengan janjinya saat berkampanye. Kemudian Pak Yatna tidak dapat melindungi warganya dari orang yang ingin merebut tanah desanya. Kalau rumah-rumah di belakang kabut itu sudah rata dengan tanah, kita akan bangun real estate, rumah-rumah besar, ruko-ruko, kafe-kafe, dan hamparan tanah yang luas itu kita akan bangun sport center, masjid, dan lapangan golf, biar Bapak Presiden bisa main di sana.
Di sini tanggalnya sudah jelas, Pak. Kapan buldosernya masuk ke kampung ini. Dan surat ini juga sudah ditandatangani oleh Pak Camat. Kok cepat sekali ya, Mas? Pak Lurah tahu sendirilah. Rencana Pak Jaya itu kan udah dari seminggu yang lalu. Masih bagus dibuatnya besok. Jadi, sebelum buldosernya datang, Bapak masih punya waktu untuk dapetin surat tanah janda itu. Kata Pak Jaya, jadi petani zaman sekarang ini serba susah, Pak. Hujan nggak datang-datang, bibit pada jelek, pupuk nggak selalu ada. Udah gitu, harga jual gabah saat ini murah banget, Pak. Silakan, Pak. Yang seharusnya tercermin dari perilaku ASN berakhlak adalah seorang pemimpin harus memiliki komitmen untuk mensejahterakan masyarakat dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Selanjutnya, seorang pemimpin seharusnya melakukan terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Selanjutnya adalah akuntabel. Pelanggaran yang dilakukan Pak Yatna meliputi Pak Yatna tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan warganya saat memilih ia sebagai Pak Lurah. Kemudian, Pak Yatna tidak dapat menjalankan tugasnya secara jujur atau ia berkhianat dengan mematuhi perintah Pak Jaya. Pak Yatna mengingkari semua janji saat berkampanye dan Pak Yatna menyalahgunakan jabatannya. Yang seharusnya tercermin dari perilaku ASN berakhlak, yaitu seorang ASN yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat seharusnya memiliki rasa tanggung jawab terhadap jabatannya untuk mengabdi pada wilayah tersebut. Kemudian, seorang pemimpin harus jujur, cermat, disiplin, berintegritas tinggi, serta efektif dan efisien dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah nilai kompeten. Pelanggaran yang kami dapatkan adalah Pak Yatna tidak kompeten sebagai Pak Lurah untuk mengembangkan mutu kehidupan desanya menjadi lebih baik. Yang kedua, Pak Yatna hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah golongan tertentu. Yang seharusnya tercermin pada perilaku ASN berakhlak adalah seorang ASN seharusnya meningkatkan dan mengembangkan kompetensi atau keahlian diri agar dapat membantu masyarakatnya menjalani kehidupan lebih baik di wilayahnya. Selanjutnya, harmonis. Pelanggaran yang didapatkan yaitu Pak Yatna tidak peduli dengan warganya yang tergusur dari desanya, dan Pak Yatna tidak menjaga hubungan baik dengan warganya sehingga ia tidak disegani. Yang seharusnya tercermin dari perilaku ASN berakhlak adalah seorang ASN harus memiliki rasa kepedulian dan menghargai sesama manusia, dapat merangkul semua warganya sehingga membangun desa yang kondusif. Selanjutnya, loyal. Pelanggaran yang terlihat dari Pak Yatna adalah Pak Yatna memiliki hubungan gelap dengan seorang janda tanpa sepengetahuan istrinya. Kemudian, Pak Yatna saat menjadi lurah telah melanggar nilai-nilai Pancasila, diantaranya sila pertama, karena saat berkampanye ia membawa nama Tuhan untuk janjinya, namun ia langgar. Sila kedua, karena ia tidak memiliki adab dengan berselingkuh. Sila keempat, karena ia menjual aset-aset warga tanpa adanya musyawarah. Dan sila kelima, karena ia tidak adil kepada warganya yang tergusur akibat kehausan kekuasaan. Yang seharusnya tercermin dari perilaku ASN yang berakhlak adalah seorang pemimpin harus memiliki kesetiaan dan mengutamakan kepentingan warganya.
Kemudian, seorang pemimpin harus memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika ada pejabat yang melakukan KKN, hendaknya segera dilaporkan untuk menjaga negara tetap aman. Selanjutnya, adaptif. Pelanggarannya adalah Pak Yatna ketika menjadi Pak Lurah tidak memiliki inovasi untuk memajukan desanya. Ia malah menjual aset-aset warganya kepada Pak Jaya. Yang kedua, Pak Yatna tidak bertindak proaktif untuk menyelesaikan masalah yang ada di desanya, sehingga ia tidak dapat menolak perintah Pak Jaya yang menginginkan lahan desanya. Yang harusnya tercermin dari perilaku ASN berakhlak adalah seorang pemimpin harus memiliki inovasi dan bertindak proaktif dalam menghadapi perubahan dan mencari solusi dari semua permasalahan yang timbul. Selanjutnya, kolaboratif. Pelanggaran yang kami dapatkan yaitu Pak Yatna tidak melibatkan petinggi setempat, tokoh masyarakat, ataupun organisasi lainnya untuk berkontribusi membangun desanya. Dan Pak Yatna tidak terbuka untuk mendengar aspirasi warganya saat tergusur. Yang seharusnya tercermin dari perilaku ASN berakhlak adalah seorang pemimpin sebaiknya memberi kesempatan kepada warganya untuk berkolaborasi membangun desanya menjadi lebih baik, dan seorang pemimpin harus terbuka dalam bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan membangun desa. demikian hasil diskusi studi kasus film Rumah Perkara dari kelompok kami. Kami berharap kasus yang terjadi pada film Rumah Perkara ini tidak terjadi lagi di bumi pertiwi ini. Katakan tidak pada korupsi. Kami, ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Sekian dan terima kasih. Kang, jadi lurah itu harus melindungi warganya. Yang susah dibantu, yang sakit diobati. Bu,